Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 terdiri dari saya Asti Aprilia Paputungan Dan saya Lusmina Paputungan. Kami mahasiswa aktif semester 5 dari jurusan Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sultan Amai Gorontalo. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Supervisi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Syahrial Labaso MPD dengan tema Supervisi Akademik. Selamat menonton teman-teman. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu pengertian supervisi akademik. Supervisi akademik berasal dari dua kata, yaitu supervisi dan akademik. Supervisi berasal dari bahasa Latin super yang berarti atas dan videre yang berarti melihat. Jadi, secara harfiah, supervisi berarti melihat dari atas atau mengawasi dengan tujuan membantu dan membimbing. Akademik berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar, kurikulum, serta segala sesuatu yang berhubungan dengan proses pendidikan di lembaga sekolah. Dengan demikian, supervisi akademik dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas atau pihak yang berwenang untuk membantu guru meningkatkan kemampuan profesionalnya dalam mengelola proses pembelajaran sehingga mutu pendidikan dapat meningkat. Di sini ada pengertian supervisi akademik menurut para ahli. Berikut beberapa definisi dari para ahli yang sering dijadikan rujukan dalam pendidikan. Yang pertama ada menurut Glickman. Supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk membantu guru mengembangkan kemampuan profesionalnya dalam rangka meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Dan yang kedua ada menurut Sahertian. Supervisi akademik merupakan usaha memberikan layanan kepada guru untuk meningkatkan kualitas pengajaran, terutama dalam hal melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Ketiga ada menurut Mulyasa. Supervisi akademik adalah upaya membantu guru mengembangkan kompetensi profesionalnya dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran, bukan sekedar mengawasi atau menilai. Dan yang terakhir menurut Kemendiknas nomor 13 tahun 2007, supervisi akademik merupakan salah satu kompetensi kepala sekolah dalam melaksanakan fungsi supervisi terhadap guru untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Di sini ada hakikat supervisi akademik. Hakikat supervisi akademik bukanlah mengontrol atau mencari kesalahan guru, melainkan membimbing dan memfasilitasi guru agar berkembang. Supervisi modern menempatkan guru sebagai mitra kerja, bukan bawahan. Hubungan antara supervisor, kepala sekolah atau pengawas, dan guru bersifat kolaboratif, demokratis, dan saling menghargai. Supervisi akademik mencakup kegiatan seperti membantu guru merencanakan pembelajaran yang efektif, mengamati melaksanakan pembelajaran di kelas, memberikan umpan balik secara profesional, dan menyusun tindak lanjut untuk meningkatkan kemampuan guru. Selanjutnya ada aspek yang disupervisi dalam supervisi akademik. Dalam praktiknya, kegiatan supervisi akademik berfokus pada beberapa aspek berikut. Yang pertama ada perencanaan pembelajaran, mencakup penyusunan RPP, memilih metode dan media pembelajaran. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran, bagaimana guru mengajar, mengelola kelas, serta berinteraksi dengan siswa. Yang ketiga, penilaian hasil belajar, apakah guru melakukan evaluasi sesuai dengan prinsip objektivitas dan keberlanjutan. Yang keempat, mengembangkan profesionalisme guru seperti kemampuan refleksi dan inovasi dalam pembelajaran. Yang selanjutnya ada manfaat supervisi akademik, bagi guru membantu memperbaiki cara mengajar dan meningkatkan profesionalisme, bagi siswa memperoleh pembelajaran yang lebih baik dan efektif, bagi kepala sekolah mengetahui kondisi nyata proses pembelajaran di sekolah, bagi lembaga pendidikan meningkatkan mutu sekolah secara keseluruhan. Selanjutnya materi yang kedua yaitu tujuan supervisi akademik. Supervisi akademik memiliki tujuan utama untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan profesionalisme guru. Kegiatan ini bukan sekedar pengawasan administratif,
melainkan pembinaan yang terencana agar guru mampu melaksanakan proses belajar mengajar secara efektif, efisien, dan inovatif. Secara lebih rinci, tujuan supervisi akademik dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kompetensi guru. Supervisi membantu guru memahami kelemahan dan kekuatan dalam proses pembelajaran, serta mengembangkan kemampuan pedagogik dan profesional. Yang kedua ada memperbaiki proses pembelajaran. Melalui observasi dan umpan balik, supervisor membantu guru memperbaiki metode, strategi, dan teknik mengajar agar lebih efektif. Yang ketiga ada menjamin keterlaksanaan kurikulum. Supervisi memastikan bahwa pembelajaran berjalan sesuai dengan standar kurikulum nasional dan visi misi sekolah. Yang keempat ada meningkatkan motivasi dan kinerja guru. Pembinaan yang bersifat positif dan suportif membantu guru lebih bersemangat dalam menjalankan tugasnya. Yang kelima ada menciptakan budaya akademik yang sehat. Dengan supervisi yang baik, hubungan kerja antar guru dan kepala sekolah menjadi harmonis, terbuka, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Selanjutnya materi yang ketiga, prinsip supervisi akademik. Agar kegiatan supervisi akademik berjalan efektif dan diterima oleh guru, pelaksanaannya harus berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang humanis dan profesional. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman moral sekaligus metode dalam melaksanakan supervisi. Berikut adalah prinsip-prinsip penting supervisi akademik. Yang pertama, demokratis. Supervisi dilaksanakan dengan semangat kebersamaan, menghargai pendapat guru, dan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Supervisor tidak bersikap otoriter, tetapi bersifat pembimbing atau mitra kerja. Dan yang kedua ada konstruktif dan kreatif. Supervisi bertujuan membangun dan memperbaiki, bukan mencari kesalahan. Supervisor memberikan motivasi dan inspirasi agar guru berani berinovasi dalam mengajar. Yang ketiga ada objektif. Penilaian dalam supervisi harus berdasarkan data hasil observasi nyata, bukan berdasarkan perasaan, prasangka, atau kedekatan personal. Yang keempat ada kooperatif. Supervisi dilakukan melalui kerjasama antara supervisor dan guru. Keduanya harus terbuka untuk berdiskusi dan mencari solusi bersama terhadap masalah pembelajaran. Yang kelima ada kontinu atau berkesinambungan. Kegiatan supervisi tidak boleh dilakukan secara insidental atau sekali waktu, tetapi harus direncanakan dan dilakukan secara periodik agar hasilnya terukur. Kemudian yang keenam ada komprehensif. Supervisi mencakup semua aspek pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Yang ketujuh ada humanis dan etis. Supervisor harus menghargai martabat guru sebagai manusia dan profesional, menghindari sikap kerendahan, serta menjaga hubungan yang harmonis. Dan yang terakhir ada ilmiah. Proses supervisi hendaknya berdasarkan pendekatan ilmiah, sistematis, menggunakan instrumen dan data dan analisis yang valid serta variabel. Itulah penjelasan saya. Terima kasih. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan materinya. Di sini kita masuk pada pembahasan fungsi dan peran supervisor dalam supervisi akademik. Oke, kita bahas mengenai fungsi supervisor. Jadi, supervisor itu memiliki beberapa fungsi utama dalam melaksanakan supervisi akademik, yaitu pertama, supervisor itu berperan sebagai mentor atau pembimbing. Dua, sebagai fasilitator, yang mana supervisor itu menyediakan sarana, sumber belajar, dan kesempatan bagi guru untuk belajar dan berkembang. Oke, selanjutnya masuk pada peran supervisor. Nah, selain fungsi, supervisor juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan, yaitu yang pertama, fungsi pengawasan, kemudian yang kedua, fungsi pembinaan, kemudian yang ketiga, fungsi penilaian, keempat, fungsi pengembangan profesional, dan yang terakhir, fungsi motivasi. Kemudian yang ketiga, sebagai konsultan, yang mana
supervisor itu harus membantu guru dalam memecahkan masalah pembelajaran melalui diskusi, konsultasi, dan juga refleksi bersama. Dan yang keempat, sebagai evaluator, yang mana supervisor itu menilai kinerja guru secara objektif dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Kemudian yang terakhir itu supervisor berperan sebagai motivator. Inovator, yang mana supervisor itu harus mendorong munculnya ide-ide baru dalam pembelajaran, seperti penggunaan media digital, kemudian model pembelajaran yang aktif, dan pendekatan berbasis proyek. Teknik pelaksanaan supervisi akademik. Teknik supervisi akademik itu adalah cara atau metode yang digunakan oleh supervisor dalam melaksanakan kegiatan supervisi terhadap guru-guru di sekolah. Menurut Sahertian tahun 2000, teknik supervisi akademik itu dapat dibedakan menjadi dua bentuk besar. Yang pertama itu teknik individual, kemudian yang kedua teknik kelompok. Oke, kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu teknik supervisi individual. Nah, jadi teknik individual itu dilakukan secara langsung dan personal antara supervisor dengan guru. Tujuannya adalah untuk memberikan bimbingan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi guru tersebut secara spesifik. Nah, kemudian masuk pada bagian yang kedua, yaitu teknik supervisi kelompok. Nah, teknik kelompok itu dilakukan kepada beberapa guru secara bersamaan. Biasanya itu dilakukan untuk membahas isu-isu dalam pembelajaran atau mengembangkan kompetensi profesional bersama. Itulah hasil pemaparan video dari kami Dengan tema supervisi akademik, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.